Di tanah yang kaya akan harta karun rempah, legenda, dan tradisi penyembuhan, Nusantara menyimpan satu warisan sakral, jamu. Ramuan yang diracik turun-temurun dipercaya menjaga keharmonisan tubuh dan usia. Namun, apa jadinya jika ramuan untuk keabadian itu justru menjadi pintu gerbang menuju malapetaka yang menggerogoti kemanusiaan? Tahun 2025, sutradara Kimo Stambul, nama yang sudah diakui dalam genre horor lewat Ratu Ilmu Hitam dan berani membawa ide gila ini ke mata dunia lewat Netflix. Film zombie pertama Indonesia yang berjudul Abadi Nan Jaya. Ini bukan sekedar pertumpahan darah mayat hidup, tapi sebuah eksperimen berani yang mencoba menanamkan akar kearifan lokal ke dalam kengerian global. Mari kita selami lebih dalam racikan di balik film ini untuk mencari tahu apa yang membuat ia kuat dan di mana ia kehilangan esensinya. Hanya di Cerita Bikin Nagih, bukan sekedar cerita, tapi dunia di balik kisah. Premis Abadi Nan Jaya adalah sebuah kejutan yang cemerlang. Film ini menempatkan keluarga pengelola bisnis jamu legendaris Wani Waras di Desa Wanirejo sebagai pusat konflik. Sang ayah, Sadimin, yang diperankan oleh Doni Damara, digambarkan sebagai orang yang ambisius dan menolak tua, yang kemudian menciptakan formula baru yang menjanjikan keabadian. Ramuan itu konon mengambil sari dari kangkung semar atau Nepenthes, tanaman karnivora khas Indonesia, yang kemudian membawa konsekuensi yang mengerikan. Sadimin sendiri menjadi zombie pertama yang memicu wabah. Ide ini orisinal dan syarat makna simbolis, sebuah pertarungan antara keserakahan manusia yang ingin melawan kodrat alam, melawan kearifan tradisi. Namun sayangnya disinilah film mulai dikritik kehilangan fokus. Alih-alih menjadikan narasi ini sebagai fondasi ilmiah atau bahkan mistis yang kuat, transisi dari konflik internal keluarga ke ledakan wabah disajikan terlalu tergesa-gesa. Potensi filosofis dari jamu yang menguasai manusia pun hanya menjadi latar, bukan motor penggerak ketakutan yang sesungguhnya. Jika kita telah lebih dalam, Abadi Nan Jaya sebenarnya ingin berbicara tentang keluarga yang disfungsional. Hubungan antara sang putri, Kenes yang diperankan oleh Mikha Tambayong yang penuh luka karena ayahnya menikahi sosok sahabatnya sendiri, Karina yang diperankan oleh Eva Celia, adalah inti drama yang seharusnya kuat. Di tengah mereka ada Rudi yang diperankan oleh Dimas Anggara yang oportunis dan Bambang yang diperankan oleh Martino Leo yang dianggap pengangguran. Secara naratif, film ini menggunakan wabah zombie bisa sebagai terapi kejut bagi keluarga ini. Masalahnya, pacing film terlalu cepat. Penonton belum sempat merasakan kedalaman luka Kenes atau memahami motivasi Karina sebelum mereka harus berhadapan dengan survival mode. Akibatnya, ketika ketegangan meningkat, rasa takut kita lebih didominasi oleh ancaman visual zombie, bukan karena kita takut kehilangan tokoh yang pergulatan batinnya sudah kita rasakan. Ini adalah kritik kredibel yang sering dialamatkan. Visual kuat, emosi terasa dangkal karena kurangnya ruang bernapas. Secara teknis, Kimo Stambul membuktikan dirinya sebagai maestro atmosfer. Latar pedesaan otentik Yogyakarta dan pencahayaan natural menciptakan rasa cemas yang relatable bagi penonton lokal. Efek make up dan koreografi zombinya patut diacungi jempol. Riasan yang terinspirasi tekstur kantong semar dengan detail lubang, trifopobia, menunjukkan riset yang serius. Para aktor zombie bahkan harus menjalani workshop ketat untuk menghadirkan gerakan yang realistis namun tetap memiliki ciri khas. Namun, seperti yang disoroti banyak kritikus, meski visualnya brutal, akting para pemain utama terkadang terasa terjebak di antara tuntutan realisme dan tuntutan genre horor. Momen klimaks kehilangan dan rekonsiliasi terasa kurang menggugah, seolah fokus sutradara lebih tercurah pada ketegangan survival ketimbang kedalaman dramatis. Ini adalah elemen paling orisinal
dan signature yang ditawarkan Abadi Nanjaya kepada dunia. Film ini memperkenalkan aturan baru yang sangat terkait dengan sumber wabah. Zombie akan tenang, bahkan tidak aktif saat hujan turun. Menurut Kimo Stambul, logika fiksi ini diambil dari sifat kantong semar atau Nepenthes sebagai tanaman yang akan diam atau tenang saat terkena air. Ia menciptakan batasan logis dalam dunia fiksi. Suara air memicu ketenangan, meredakan infeksi yang membuat otot tegang. Ini bukan sekedar ide orisinal, tapi pernyataan simbolik yang jenius. Bahwa bahkan di tengah bencana yang diimpor dari keserakan manusia, alam Nusantara masih memiliki cara untuk meredam kekacauan, atau setidaknya memberikan waktu istirahat bagi mereka yang selamat. Sebagai upaya pembuka genre zombie Indonesia di platform global, Abadi Nanjaya adalah karya yang harus diapresiasi karena keberaniannya membawa rasa lokal ke pasar dunia. Judul internasionalnya, The Elixir atau Ramuan, menekankan fokus pada ide anti-aging yang universal. Namun, sebagai sebuah karya sinematik yang utuh, film ini terasa seperti jamu dengan bahan dasar yang luar biasa, tapi takarannya belum pas. Dia mencoba memuat terlalu banyak konflik keluarga, kritik sosial, obsesi keabadian, survival thriller, dan alegori kolonialisme herbal yang semua berebut ruang dalam durasi yang terasa singkat. Meski begitu, keberaniannya menghadirkan zombie dengan cita rasa lokal yang unik, jamu, kantong semar, dan hujan, jadikannya tontonan yang wajib dicatat dalam sejarah sinema Indonesia. Rating 7/10 dari kami, dan menurut kami film Abadi Nanjaya layak ditonton untuk ide brilian, atmosfer otentik, dan keberanian mendobrak genre. Abadi Nanjaya bukanlah sekedar kisah survival, ini adalah cermin refleksi tentang sebuah keluarga yang harus hancur oleh teror hanya untuk menemukan kembali ketulusannya di bawah guyuran hujan. Dalam meracikan jamu yang berubah jadi kutukan, film ini mengingatkan kita, keabadian sejati bukanlah tentang tubuh yang tidak menua, tapi tentang memperbaiki retaknya hubungan dan makna yang kita tinggalkan. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau Abadi Nanjaya adalah jamu yang aromanya kuat tapi rasanya belum pas? Atau malah sebaliknya? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih udah menyelami kisah ini bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya di Cerita Bikin Lagi. Bukan sekedar cerita, tapi dunia di balik kisah. Kok pada di sini? Buruan nonton Abadi Nanjaya. Cuman di Netflix.